Maisie pun menjawab salam. Belum sempat mereka berbincang. Maisie pun tersandung di kaki sofa. Ia pun hampir terjatuh. Karena masih gugup melihat yang datang adalah direktur sekaligus yang punya rumah ia tempati. Kenapa Maisie? Hati-hati, kata Seinwa. Iya Bu. Cuma tersandung saja. Kaki saya. Seinwa pun bertanya pada Maisie. Bagaimana barang-barang kamu? Sudah diangkat semua dari kontrakan. Iya Bu, jawab Maisie. Ya sudah kalau gitu. Kamu cuma tinggal beresin barang saja. Iya Bu, jawab Maisie. Seinwa pun permisi untuk pulang ke kantor. Maisie pun mengantar sampai di pintu gerbang. Semua sudah beres. Ia pun beristirahat. Besoknya Maisie pun masuk kerja. Seperti biasa. Tidak terasa. Sudah 1 bulan ia bekerja. Tepat pada hari biasanya semua karyawan menerima gaji. Tidak terkecuali Maisie. Maisie pun merasa senang. Walaupun gajinya tidak seberapa. Ia pun maklum kerja pun baru sebulan. Tapi ia tidak memikirkan mau bayar kontrakan. Dari gaji Maisie sisihkan untuk ditabung. Sisa dari kebutuhannya. Besok hari. Maisie masuk kerja seperti biasa. Di hari pertama di bulan kedua ia bekerja. Maisie mendapatkan tugas. Untuk membersihkan sebuah ruangan yang luas. Belum selesai pun. Maisie dipanggil resepsionis. Untuk menghadap ibu direktur di ruangannya. Maisie pun bergegas untuk menghadap. Setiba di depan ruangan direktur. Maisie pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Terdengar dari dalam mempersilakan ia masuk. Maisie pun langsung bertanya. Benar ibu memanggil saya kemari Bu? Ia jawab direktur dengan singkat. Maisie, besok kamu masukkan surat lamaran dan berserta persyaratannya. Karena kamu belum ada masukkan surat lamaran dan berserta dokumen dan foto. Besok kamu lengkapi semua. Surat lamaran nanti kamu masukkan ke staf HRD. Sudah paham? Iya Bu, saya paham. Jawab Maisie. Kalau sudah paham, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Iya Bu. Saya permisi. Silakan Ibu, direktur menjawab. Maisie pun melanjutkan pekerjaannya sebagai cleaning service. Hari pun sudah masuk waktu istirahat siang. Karyawan pada istirahat. Mereka pun makan di kantin. Maisie pun beristirahat. Tapi Maisie tidak ke kantin. Melainkan makan di rumah. Maklum Maisie tinggal di rumah samping tembok kantor ia bekerja. Makan di rumah. Maklum Maisie tinggal di rumah samping tembok kantor ia bekerja. Waktu istirahat sudah selesai. Ia pun balik ke kantor. Tapi karena pekerjaan sudah beres, ia banyak waktu bersantai bersama teman. Sepulang dari kerja Maisie pergi ke kamar mandi. Setelah itu ia mempersiapkan surat lamaran. Karena besok harus dimasukkan ke kantor. Semua sudah beres. Ia berbaring di tempat tidur. Hingga ia tertidur. Besok hari Maisie datang ke ruangan. Yang diinstruksikan oleh direktur. Untuk memasukkan surat lamaran. Staf HRD pun langsung bertanya pada Maisie. Ada keperluan apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Kata staf bagian penerimaan karyawan baru. Ini Bu, jawab Maisie. Maisie pun memberikan sebuah map kepada staf. Setelah menyerahkan map yang berisi surat lamaran, ia pergi dan menuju ke tempat biasa ia bekerja. Di saat itu, ada kekurangan tenaga staf di bagian pemasaran. Maka Maisie langsung dipanggil untuk menghadap HRD. Maisie pun langsung menghadap. Dan HRD pun bilang kepada Maisie, mulai besok kamu ditugaskan di bagian staf pemasaran. Baik Pak, saya siap. Kalau sudah paham silakan ke tempat kerja lagi. Terima kasih Pak. Saya permisi, kata Maisie. Silakan, jawab Bapak HRD. Di besok harinya, pagi-pagi Maisie sudah berangkat ke kantor. Ia pun tidak ke bagian cleaning service. Melainkan ia langsung ke ruangan baru. Tempat ia bekerja. Yaitu di ruangan staf pemasaran. Setiba di ruangan, Maisie pun langsung dikasih tahu. Oleh staf yang sudah duluan tiba. Ibu di meja sana. Yang komputernya belum menyala. Ibu, terima kasih, jawab Maisie. Ia pun langsung menyalakan komputer dan menunggu tugas yang ia akan kerjakan. Di ruangan yang baru ada 4 karyawan bersama Maisie. Waktu kerja pun sudah dimulai. Banyak sekali berkas-berkas yang perlu dikerjakan. Tapi bagi Maisie itu biasa. Apalagi bagian komputer. Maisie sangatlah mahir. Karena dia lulusan sekolah menengah kejuruan. Ia pun jurusan perbankan.
Begitu banyak tugas yang perlu diselesaikan. Hingga waktu tidak terasa sudah waktunya istirahat siang. Ia pun seperti biasa, pulang ke rumah untuk makan siang. Hari pertama kerja menjadi karyawan staf pun sudah berakhir dengan kenyamanan. Tidak ada ia merasa ada kendala yang berarti bagi Maisie. Hari demi hari Maisie lewatkan. Tidak terasa bulan kedua ia bekerja sudah berakhir. Kebiasaan setiap tanggal 1 mereka menerima gaji dari perusahaan tidak terkecuali Maisie. Maisie pun terkejut. Saat melihat slip gajinya, ia mendapat gaji sebesar UMR. Ia tidak menyangka bulan kedua ini dapat gaji sebesar itu. Setiba di rumah Maisie pun beristirahat sejenak, seperti biasa. Ia pun berpikir kalau gaji seperti ini, ia bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Akhirnya Maisie pun mendaftarkan diri secara online. Ia pilih universitas yang paling baik. Ia pun mengambil fakultas perbankan. Sesuai dengan jurusan ia waktu di sekolah menengah kejuruan. Maisie pun pilih mata kuliah malam. Karena kalau siang hari, ia harus bekerja. 2 minggu telah berlalu. Pengumuman kelulusan mahasiswa baru diumumkan lewat online. Seperti pendaftaran kemarin. Jadi ia tidak perlu datang ke kampus. Cukup buka di Android saja. Ia pun terkejut setelah melihat nomornya paling atas yaitu nomor 1. Ia pun sangat senang. Maisie pun langsung teringat dengan Ibu Haja Soraya. Karena berkat kemuliaan hatinya, ia bisa bekerja dan bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Maisie pun langsung kasih kabar ke Ibu Haja. Ia kirim daftar kelulusan mahasiswa baru lewat WhatsApp. Tidak disangka respon Ibu Haja. Ibu Haja mengucapkan selamat kepada Maisie. Ibu pun berpesan jangan sampai ada yang gagal satu di antara dua, yaitu kuliah dan bekerja. Maisie pun menjawabnya, "Iya Bu, mudah-mudahan saya mampu untuk menjalankan semua ini." Maisie setiap hari terus bekerja sebagai karyawan staf. Malamnya ke kampus untuk kuliah sampai jam 10 malam. Setahun telah berlalu Maisie bekerja. Kuliahnya jalan 10 bulan. Kedua aktivitasnya lancar-lancar saja. Namun apa hendak dikata, perusahaan tempat ia bekerja dalam keadaan sulit keuangan. Hingga pihak manajemen melakukan pengurangan karyawan. Termasuk Maisie terdampak pemutusan hubungan kerja. Ia pun bingung. Kemana harus cari uang untuk bayar semesteran? Sementara belum dapat tempat kerja baru. Sudah 2 hari Maisie dan teman-temannya yang terkena pemutusan hubungan kerja. Maisie pun belum mencari kerja baru. Ia masih saja beristirahat di rumah. Ia pun berpikir, kalau tidak lagi kerja dengan Ibu Seinwa, otomatis saya tidak mungkin masih tinggal di sini. Dalam hati Maisie pun sedang berpikir dengan ekstra. Dari luar ada yang mengucapkan salam. Maisie pun menjawabnya. Ternyata yang mengucapkan salam adalah Ibu Direktur sekaligus yang punya rumah. Maisie pun mempersilakan Ibu Seinwa masuk. Belum sempat Ibu Seinwa berbicara sama Maisie. Tunggu cerita untuk selanjutnya. Tonton terus, agar tidak ketinggalan cerita yang lebih seru di Rafflesia Channel.